Tuh, ya, tapi jangan lama-lama di sana ya. Cepat bebas dan jadi berkat. Puji Tuhan. Baik, kita siap untuk belajar. Tunggu. Oke. Iya, sebentar. Baik. Shalom semua, selamat pagi dimanapun saudara berada. Kita tetap sama-sama dalam hadirat Tuhan. Sebelum lupa, ya, nanti yang di Instagram dan Facebook jam 10 WIB, jadi nyambung nanti ini kita belajar lagi dengan saudara kita dari PD Jalan Lumajang, Jakarta. Ya, pakai Zoom nomor apa, linknya beda. Jadi nanti saya nggak sampai selesai dengan saudara anak-anak saya yang ada di LP, LPKK dan semuanya, ya. Nanti dilanjutkan. Jadi nanti jam 10 WIB saya akan keluar. Baik, terima kasih Ibu Bapak para petugas yang memberi kesempatan untuk semua saudara anak-anak saya bisa belajar bersama hari ini. Puji Tuhan. Tema kita hari ini, di balik kegagalan rencana kita, percayalah ada rencana Tuhan yang jauh lebih indah. Saya ulangi lagi, rencana kita bisa gagal, tapi rencana Tuhan tidak bisa gagal. Nah, kalau rencana kita gagal, sudah kita susun, sudah kita planning, serapi apa, percayalah kalau itu gagal nggak apa-apa. Sebab sebagus apa, serapi apa, sekeren apa, seindah apa, kita buat planning, buat rencana, tetap rencana Tuhan yang terbaik. Setuju ya? Nah, untuk itu, jangan pernah kecewa, jangan pernah marah kepada orang-orang atau keadaan yang membuat rencana kita gagal. Nggak apa-apa. Karena kita percaya ada rencana Tuhan yang jauh lebih baik daripada rencana kita. Setuju ya? Kalau saya katakan kalimat ini, maka itu penting sekali kita selalu menantikan rencana Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kalau ada kegagalan dari rencana kita sendiri, sudah serapi apa, sudah sekeren apa, kita merencanakannya, tapi ternyata gagal, nggak apa-apa. Karena rencana Tuhan yang pasti akan jauh lebih baik. Puji Tuhan, percaya. Kita buka Yeremia pasal yang ke-18. Yeremia pasal yang ke-18, kita akan lihat mulai ayat yang pertama. Satu terjemahan aja, Phil. Ya. Yeremia 18 mulai ayat yang pertama. Kita melihat ini. Yeremia 18 mulai ayat yang pertama. Tunggu, akan ditayangkan ayatnya. Woi, Yau, anak hebat. Ya, di mana sekarang kamu, Dad? Ya, senang papa kamu gabung. Firman yang datang dari Yahweh kepada Yeremia bunyinya. Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Dan di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Jadi suatu hari Yeremia dapat pernyataan Tuhan. Pergi kamu ke rumah tukang periuk. Ya, Papa akan bicara kepadamu di sana. Lalu ayat 3, pergilah aku ke rumah tukang periuk. Ya, jadi Yeremia itu taat. Dia berangkat ke sana, ya, ke rumah tukang periuk. Dan kebetulan lihat ini kisah yang ada. Dan kebetulan ya, tukang periuk itu sedang membuat bejana dari tanah liat di atas pelarikan. Pelarikan itu anak-anak muda sekarang hampir nggak pernah tahu. Jadi di rumah tukang buat gerabah itu ada kayu bulat papannya. Nah, di atasnya diletakkan tanah liat lalu diputar. Oke, lalu tangannya tukang periuk itu ngerjakan. Apabila ayat yang keempat,
Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak. Dia punya planning. Tukang pergi ini punya rencana. Kita nggak tahu. Ya, dia mau buat vas bunga, mau buat tempat menyimpan air, mau buat gelas, kita nggak tahu. Pokoknya dia sudah punya rencana. Di tangan tukang periuk ini, woi, dari Belgia sudah ikut bangun. Di tangan tukang periuk ini dia sedang buat sesuatu. Rusak, perhatikan. Rusak. Dengan kata lain rencananya gagal karena rusak. Lihat ini Papa kita di surga. Maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali. Dikerjakan kembali. Menjadi bejana lain. Menurut apa yang baik pada pemandangannya. Nah, coba Vel ayat 4 ini lihat berapa terjemahan. Ini loh rencana Papa kita itu. Ini dia. Ayat Yeremia 18 ayat yang keempat. Jika bejana yang sedang dia buat dari tanah liat itu rusak di tangan si tukang periuk, dia membentuknya kembali menjadi bejana yang lain. Perhatikan kalimat ini. Menurut apa yang dipandangnya baik. Keren ya kalau kita lihat ayat ini. Sebentar ya. Menurut apa yang baik menurut dia. PS. Apabila periuk yang sedang dikerjakannya itu kurang sempurna, ia mengerjakannya kembali menjadi periuk yang lain sesuai dengan yang dikehendakinya. FAYH, coba lihat FAYH-nya. Bila bentuk bejana yang sedang dibuatnya itu tidak seperti yang dikehendakinya, maka tukang periuk itu meremas-remasnya menjadi segumpal tanah liat kembali. Lalu ia mulai lagi dari permulaan. Ini Tuhan kita. VMD-nya, tadi ada kalimat yang lain. VMD. Ya. Dia sedang membuat periuk dari tanah liat. Tetapi ada sesuatu yang kelihatan tidak baik pada periuk itu. Enggak baik ya. Jadi ia kembali memakai tanah liat itu. Dan membuat periuk yang lain. Dia memakai tangannya. Membentuk periuk sesuai dengan kemauannya. Woi, anak hebat dari Bandung. Kumaha, damang neng. Vivi hebat. Ya. Ini loh saudara. Dia memakai tangannya. Tangan Tuhan ya. Untuk membentuk periuk. Sesuai dengan kemauannya. Saya percaya tidak ada seorang pun di antara kita. Ya, perhatikan. Tidak ada seorang pun di antara kita. Sekaya apa, sehebat apa, sepintar apa, punya koneksi berapa hebat. Saya percaya semua kita, termasuk saya, pasti pernah gagal. Kita buat planning, buat rencana yang wah, yang luar biasa. Tiba-tiba tidak sesuai dengan yang kita rencanakan. Nah, setelah kita baca Yeremia 18 ini, semua kita, kalau pernah mengalami kegagalan dari rencana yang kita buat ternyata nggak jadi, izinkan Papa di surga meremas-remas hidup ini sebagai tanah liat ini. Dan biar dia bentuk kita menjadi bejana yang lain, menjadi bentuk yang lain, menjadi rencana yang lain, sesuai apa yang dia anggap baik. Dan kita percaya kalau yang Papa buat itu
Horas among sombing. Ya. Kalau yang papa buat itu pasti yang the best. Pasti yang terbaik. Nggak usah takut. Satu kali saudara. Ya, walaupun nggak banyak dan nggak sering. Saya juga minta janganlah Tuhan. Saya juga pusing. Tapi pernah ada 2-3 kali. Saudara, saya melihat fakta. Orang menikah. Ada yang gagal di hari H. Bayangkan. Ada yang gagal seminggu sebelum tanggal pernikahan. Bisa terjadi. Memang sulit membayangkan ya, Ismail. Ya. Sulit membayangkan. Kalau undangan sudah tersebar. Tempat acara sudah. Ini orang Bandung satu lagi, Pak Hendi. Kumada mang, di mana sekarang? Ya. Kalau undangan sudah tersebar. Tempat acara dekorasi sudah disiapkan. Semua siap. Tiba-tiba batal. Bisa terjadi. Dengan banyak alasan kita tidak tahu. Nah itulah kehidupan. Saudara, itu manusia. Nggak ada yang sempurna. Maka itu kita harus ingat. Apapun juga, ya, apapun juga, sehebat apapun rencana kita, percayalah, tetap lebih baik rencana Tuhan. Itu sebabnya, kalau kita punya rencana, lalu gagal, jangan kecewa. Ya, jangan kecewa, karena ada yang lebih baik yang Papa buat untuk kita. Semua kita harus berkata amin untuk hal ini. Ya, karena yang Papa buat itu pasti yang terbaik. Nah, itulah kisah di Yeremia 18. Hanya satu sikap yang diperlukan. Ketika rencana kita buat gagal, bahkan berantakan, bahkan kacau. Satu yang kita harus siapkan. Sabar dulu. Sabar dulu. Kita biarkan situasi tenang dulu, keadaan tenang dulu. Ya, ini dari Bekasi ada komen. Kegagalan adalah kunci keberhasilan. Dan di saat posisi gagal, pasti muncul solusi. Dan apa ini? Introspeksi diri. Woi, ya betul. Ini cucu saya, dia kalau panggil saya Opung Gembala. Betul, Yosua, hebat sekali ya. Nah, karena cucu saya ini berapa kali dia pernah gagal juga. Maka itu, baik kanan hadir ya, puji Tuhan, maka itu. Jangan marah kepada siapapun. Maaf, yang membuat rencana kita berantakan. Bisa, rencana kita bisa berantakan karena perbuatan seorang atau 2 orang. Bisa juga. Sekacau apa? Ya, Barabai kelas 2 hadir. Barabai itu di mana ya? Ya. Bagaimanapun hancurnya, rusaknya, ya. Umbang Hasanuddin ya. Serusak apapun, percaya. Papa tetap punya rencana yang lain yang Tuhan inginkan. Kisah Rasul pasal yang ke-16. Rencana Paulus pun pernah berantakan. Ya, karena Tuhan punya rencana yang lain. Kisah Rasul 16, mulai ayat yang ke-4. Bayangkan seorang penginjil hebat, Rasul, ya, orang luar biasa. Ya. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Lihat hasilnya. Ayat 5. Kisah Rasul 16. Demikianlah jemaat-jemaat gereja-gereja diteguhkan dalam iman. Wih, hasilnya saudara. Dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Coba bayangkan. Sesukses ini planning rencana dibuat oleh Paulus
dengan timnya, yaitu Silas. Hebat. Hasilnya nggak main-main. Gereja-gereja murid-murid Yesus diteguhkan dalam iman. Jemaat gereja bertambah, makin besar jumlahnya. Hebat. Saya percaya kalau semua kita mengalami keberhasilan seperti Paulus ini, wih saudara, kita akan nikmati, wah, kita bisa cerita kemana-mana, hebat yang Tuhan kerjakan lewat kami ini. Pasti bukan? Nah, ini rencana tidak gagal. Beda. Kalau tadi ada yang gagal, merencanakan sesuatu nggak terjadi. Kalau Paulus ini nggak gagal. Justru dia sukses bersama Silas. Dia berhasil. Tapi mereka nggak tahu kalau Papa punya rencana yang lebih hebat lagi. Pontianak, kenapa harus keluar? Cepat sekali. Ya. Tapi mereka nggak tahu kalau Papa punya rencana yang lebih baik lagi. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Masih melayani, masih maju, masih berjalan penginjilan. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Nah, ini dia. Paulus dan Silas, hati mereka untuk orang-orang Yahudi di Asia itu sangat besar. Beban hidup mereka untuk melayani orang-orang Yahudi yang ada di Asia sangat luar biasa. Tapi Papa di surga punya rencana lain yang mereka tidak tahu. Bukankah kita pun sering mengalami seperti itu? Punya rencana, tiba-tiba. Nah, kita nggak tahu. Maka itu kalau rencana itu diubah oleh Tuhan, percayalah, ada yang terbaik. Dengan kata lain, saudara dan saya harus berani ya mengubah rencana kita dan ikuti rencana Tuhan. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Ya udah. Tapi mereka masih belum tahu. Masih ngotot. Ya. Oh, dari Serang ngirim lagu. Ku yakin kalau kau berfirman, betul. Ayat 7. Setibanya di Misia, masih wilayah Asia. Mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Saya percaya sebagian besar kita, kalau saya nggak berkata semua kita, pasti pernah mengalami seperti Paulus ini. Sudah dilarang, Roh Kudus mencegah, jangan di Asia. Tapi seperti Paulus, kita juga sering ngotot, tetap mencoba masuk ke daerah Bitinia, masih wilayah Asia. Saudara bayangkan, masih ngotot, karena masih belum tahu. Masa memberitakan Injil nggak boleh? Nah, ini pertanyaan salah. Yang Papa minta bukan melarang memberitakan Injil. Tapi Papa punya rencana ke tempat lain. Cuma Paulus dan juga kita seringkali nggak ngerti. Ngotot. Mencoba masuk ke daerah Bitinia. Saudara yang sedang gagal sekarang dalam merencanakan sesuatu. Saya ulangi. Yang sekarang sedang belajar ini sedang gagal merencanakan sesuatu. Yang kedua, siapa di antara kita, Pasuruan hadirnya, siapa di antara kita yang pernah gagal? Mungkin kemarin, mungkin minggu lalu, mungkin tahun yang lalu. Perhatikan. Jadi yang sedang gagal dan yang pernah gagal, ayo kita belajar dari firman hari ini. Bahwa di dalam kegagalan kita ada rencana Tuhan yang luar biasa dan kita tahu yang rencana Tuhan itu pasti jauh lebih baik. Nah, Paulus nyoba. Dia bilang jangan dikasih yang Injilnya. Cuma dia nggak tanya
Dan papa belum menjelaskan. Kalau nggak boleh nginjil di Asia itu suruh kemana? Nah ini masalahnya. Maka itu mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Nah bagi kita yang sedang gagal dan yang pernah gagal, lebih baik nggak usah coba-coba dulu ya. Tapi tunggu apa yang Tuhan mau kerjakan. Nah ini dari Ngunut. Saat papi dalam awal pelayanan sudah nyaman. Tapi bagi Tuhan punya rencana lebih besar. Bagi papi di Nabire. Betul. Ini luar biasa. Ikuti saja. Oi, dari Siantar. Kadang kita bingung. Bahkan sangat bingung sama Papa Yahweh. Di masa genting. Bahkan kita rasa sudah di ujung tombak. Di ujung tanduk. Ya, kita tetap disuruh percaya. Aneh? Enggak. Enggak aneh. Ya harus percaya. Karena papa kita jauh lebih pinter dari kita. Ngaku Amang Sinaga? Jadi kalau rencana kita sudah sampai di ujung tanduk, hampir tergelincir, tetaplah percaya bahwa papa tidak pernah mencelakakan kita. Ingat itu. Yang penting jangan melawan, jangan maksa, jangan ngotot, coba. Tidak. Ya, tunggu. Masih kisah 16 Mil. Mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Coba. Masih ngotot, masih melawan. Udahlah. Anak-anak yang sedang ngurus PB, tiba-tiba ada perubahan. Nggak usah marah-marah. Tunggu. Yang akan dipindahkan ke LP yang lain, jangan marah-marah. Anggap, weh, aku masuk ke hotel yang baru. Maaf ya, jangan marah papa ngomong begini. Dan di LP yang baru, pasti Tuhan akan jadikan kalian berkat kalau harus dipindah. Maaf ya, yang sudah mapan itu. Ini tadi, yang komen itu sudah mapan. Papa sudah mapan di Amerika, di Eropa, di Australia. Tiba-tiba Papa di surga bilang, kamu ke Papua. Ya berangkat aja. Nggak usah tanya, nggak usah milih lagi. Masih ayat 7. Setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Nah ini loh. Pak Saudara, lagi sekali sesuai tema ini. Ketika rencana-rencana kita yang kita anggap baik, luar biasa, ya, tapi tiba-tiba digagalkan, nggak apa-apa. Percaya karena Tuhan punya rencana yang lain. Nah ini ada kesaksian dari Semarang. Saya alami ketika Bapak suruh pindah ke Semarang. Yang ada, yang tidak ada, yang nggak pernah kupikirkan. Akhirnya melangkah dengan percaya. Puji Tuhan, alami proses Tuhan yang luar biasa. Tapi buat saya makin kuat dan bersandar padanya. Ini fakta. Maka itu kalau dibelokkan, ini Paulus dibelokkan. Tidak boleh ke Asia. Ada yang digagalkan. Ada yang berantakan. Seperti Yeremia 18 tadi. Enggak apa-apa. Ayat 8. Kisah Rasul 16. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Sampai Troas. Masih wilayah Asia. Tapi sudah malam, lihat ayat 9, pada malam harinya. Sudah malam, nggak bisa kemana-mana, harus diam. Apalagi zaman itu tidak ada transportasi. Apalagi pakai lampu, nggak ada. Zaman itu transportasi, kalau nggak naik keledai, naik unta, naik kapal, kuda, atau jalan kaki. Nggak ada kendaraan. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Nah ini, saya percaya semua kita pernah mengalami malam. Nah, malam yang paling panjang buat manusia di dunia itu tahun 2020 waktu COVID. Oh, malam saya panjang sekali. Tapi itu pertama kali setelah sekian puluh tahun kami menikah. Saya dengan istri berbulan-bulan hanya ada di rumah,
tidak bisa kemana-mana. Saya percaya semua kita waktu COVID itu mengalami malam yang panjang. Nah, saudara, malam itu bisa terjadi pada siang hari. Kok aneh? Begini, kalau malam sedang datang di hidup kita, itu artinya kita dibawa ke suatu keadaan yang tidak bisa kemana-mana. Maaf, bisa tiba-tiba sakit yang harus diinfus sehingga hanya terlentang di tempat tidur. Itu malam. Ada malam yang berupa nggak punya duit sehingga nggak bisa kemana-mana. Itu malam. Ya, jadi banyak malam yang kita alami dalam hidup. Maka itu penting sekali kita menikmati malam itu. Nah, kalau malam itu tiba, rileks, santai. Jangan kita kemana-mana dan memaksa. Ya, jangan, tunggu aja. Karena pasti ada sesuatu yang Papa sedang buat atas hidup kita. Nah, kalau malam itu tiba, ya udah, nikmati saja. Karena pada malam itu pasti Papa akan bekerja dengan caranya yang luar biasa. Amin ya. Nah, pada malam itu ya Paulus menikmati sesuatu. Ya. Sehingga dia nggak bisa kemana-mana. Nah, lihat itu. Kalimat ini penting. Kembali lagi ke ayat itu. Pada malam harinya, ya, Paulus melihat sebuah penglihatan. Nah, kalau kita perhatikan ini, saya beri pertanyaan. Ini pertanyaan penting. Paulus sedang tidur atau tidak? Ayo jawab. Paulus sedang tidak? Mana jawabannya? Ayo, mana saya tunggu. Paulus sedang tidur nggak? Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Mana ini kok belum nulis? Ayo saya tunggu. Sedang tidur nggak Paulus? Ya, kok nggak ada yang komen? Ayo Facebook, Instagram, Zoom. Pada malam harinya Paulus melihat suatu penglihatan. Tidak dari Semarang. Tidak tidur. Iya, karena kalau tidur tulisannya begini. Pada malam harinya Paulus bermimpi. Ya, enggak, ini dari Medan, LP perempuan Medan. Tidak, betul, tidak. Karena kalau tidur, maka ditulis Paulus bermimpi. Ini yang luar biasa. Makasih Dedi, anak saya suka jawab tidak. Iya, makasih Dorma, tidak juga. Nah, ketika malam itu terjadi, ketika saudara dan saya mengalami malam, haleluya, jangan panik, jangan menyerah, jangan marah-marah ke siapapun. Tunggu, cari Tuhan, apa rencananya, apa. Tunggu. Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam hidup ini. Tahun 94, tanggal 5 Januari, bersama istri saya, bersama 11 anak-anak yang tinggal serumah dengan kami. Hari itu kami harus pindah. Ya, dari rumah yang kami dapat pinjaman lumayan lama, 10 tahun lebih. Ya, akhirnya rumah itu terjual, kami harus pindah. Nggak ada tempat. Ya, dari tanggal 27 Desember 93, saya sudah bilang pada istri saya, pada semua anak-anak di rumah, kita pak semua, beresin semua barang-barang ini. Pokoknya supaya kalau dapat rumah, pindahnya cepat. Jadi kami hanya pakai tempat tidur yang di lantai, ya semua alat-alat masak secukupnya, ya alat makan secukupnya, yang lain disimpan. Saya bersyukur saya punya istri yang luar biasa, nggak pernah panik. Nah, saudara, iya Eli, sayang kemana kamu? Nggak ketemu ya. Tanggal 5. Tanggal 4.
ada orang telepon. Kalau gitu besok pakai rumah kami yang kosong. Waktu kami di Surabaya. Wah, luar biasa. Saudara, pakai tempat itu. Dan tanggal 5, sesuai permintaan yang punya rumah, kami harus keluar. Maka kami pindah ke rumah itu. Untuk berapa lama, masih belum tahu. Karena kami belum dapat tempat yang tetap. Nah, beberapa teman itu ngomong, masa Pak Daniel nggak cari kontrakan rumah? Saya bilang, saya tuh cari. Sudah puluhan rumah. Semuanya cocok. Lalu kenapa nggak pindah? Uangnya yang belum cocok. Tertawa mereka. Memang nggak semudah itu dapat kontrakan rumah. Maka itu saya bersyukur punya istri yang luar biasa. Nah, dari 11 anak-anak kami itu masih ada satu yang sudah dipanggil Tuhan. Namanya Winarto. Ya udah. Puji Tuhan. Akhirnya setelah sekian hari, bukan minggu, oh kami dapat tempat. Ya udah. Enggak lama. Tempat itu tergusur lagi. Ya udah. Kami cari tempat lagi. Secara manusia, kami ngeluh, ngomel. Tuhan, saya ini kan melayani Tuhan. Kenapa sampai begini? Wah, waktu itu ada masalah besar. Sampai kami urusan pengadilan. Udah saya nggak bisa cerita. Ya udah, kami harus keluar lagi dari rumah itu. Puji Tuhan. Putar-putar lagi. Dapat tempat lagi. Nah, tempatnya ini dipinjami lagi. Ya, itu pun cara Tuhan luar biasa. Oke. Nah, saudara, maka itu saya bersyukur. Punya istri yang luar biasa. Jadi, buat kami sudah nggak apa-apa. Ya, pindah-pindah rumah. Israel aja pindah-pindah rumah kok. Gitu. Jelas ya, kalau kita melihat fakta ini, maka itu rencana gagal nggak apa-apa. Ya, oke, masih ada yang komen. Berarti nggak boleh ngomel sama siapapun. Yang apa kalau masa-masa genting. Ngomel malah berat persoalannya. Ngomel itu membuat Israel nggak masuk Kanaan. Ini yang tanya ini sudah sering dengar firman. Masih begini. Kadang jiwa sangat-sangat memberontak. Iya, dengan proses. Ya, dengan proses yang begitu berat. Memang nggak enak. Ternyata sangat benar. Mazmur mengatakan jangan cemburu dengan orang fasik. Memang obat yang manjur. Dan cara mengatasi semua itu adalah firman. Memang. Bukan yang lain-lain. Harus dengan firman. Tidak ada yang lain-lain lagi dalam hidup kita ini. Maka itu kalau firman itu kita dahulukan. Sudahlah. Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Banyak hak. Kalau saya berkata semua. Yang dia buat. Kita tidak pernah tahu rencananya. Ikuti saja. Oke. Nah, dalam keadaan malam, nantikan Tuhan, sebab dia akan berbicara kepada kita untuk menuntun, untuk menunjukkan kemana kita akan melangkah dan apa yang kita harus buat. Wah, itu indah sekali kalau kita bisa ngikuti rencana Tuhan dalam hidup kita. Hasilnya luar biasa. Wih, hamba Tuhan hebat dari Surabaya. Irwan Alexander Kartiko. Seruna kamu ikut. Ya. Tunggu. Masih ayat yang ke-8 ya. Kisah Rasul 16. Kita lihat ayat ini. Maaf, saya minum dulu. Oh, 9. Maaf. Kisah Rasul 16 ayat 9. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dalam mimpinya dan berseru kepada Paulus, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Penglihatan loh, bukan mimpi. Paulus lagi berdoa menantikan kehendak Tuhan. Bagaimana bisa tahu
Bitinia nggak boleh, ke Frigia nggak boleh, ke Misia nggak boleh. Terus mau kemana? Tiba-tiba dalam malam, ketika kita nggak punya uang, ketika sakit, ketika semua jalan buntu, kiri kanan, muka belakang, buntu semua, itulah malam buat kita. Jangan panik. Tunggu supaya Tuhan menyatakan pimpinannya kita harus kemana. Ayat 10. Lihat. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Nah, dengan penglihatan itu, dengan pimpinan Tuhan itu, Paulus tahu bahwa mereka harus ke Makedonia. Karena, nah ini kesimpulannya. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan. Wih, keren ini. Ini loh cara kita hidup dengan Bapa di surga. Ketika rencana-rencana kita, dalam tanda kutip, diporak-porandakan entah oleh siapa. Ketika rencana-rencana kita yang hebat tiba-tiba gagal. Ketika kita sudah mapan, tahu-tahu Papa belokkan harus kemana. Yang penting taat, ikut, jangan melawan. Karena itu, dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Tuhan telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Haleluya. Saudara catat. Jadi Lembang bagaimana? Ya, catat. Wih, kalau saya merenungkan peristiwa ini hebat. Apa hebatnya? Inilah hari, inilah waktu yang Paulus Silas tidak tahu. Karena mereka ngotot maunya nginjil di Asia untuk orang-orang sebangsanya, yaitu orang Yahudi. Tapi Papa di surga punya rencana yang jauh lebih besar, lebih hebat daripada rencana Paulus. Apa? Inilah sejarah Injil masuk Eropa pertama kali. Ini sebab Makedonia itu sebuah wilayah permulaan tanah Eropa yang berbatasan dengan Turki, Asia. Sampai hari ini wilayah itu, dengar firmannya ya, jangan komen yang lain-lain ya. Hari Misa, awas kamu. Saya ulangi, inilah sejarah Injil pertama kali masuk Eropa. Tuhan, kau luar biasa. Kenapa saya berkata ini dahsyat? Sebab hati Tuhan sudah sampai ke Eropa hari itu. Dan Bapa di surga mencari siapa teman sekerjanya yang bisa diajak untuk menyelamatkan Eropa. Dan dari Eropa kita tahu Injil ke seluruh dunia. Lihat, semua negara Asia, Afrika, ya Oceania itu yang di Pasifik, Australia, New Zealand, ya negara-negara pulau-pulau kecil di Pasifik. Saudara perhatikan, mereka atau kita terima Injil itu gara-gara gereja Eropa. Nah, ini sejarahnya. Eropa terima Injil pertama kali karena Paulus rencananya digagalkan. Tidak boleh ke Asia karena Eropa waktunya diinjili. Nah, saudara, ayolah hari ini kita betul-betul percaya bahwa Tuhan sanggup. Ya, Tuhan sanggup untuk merubah rencana kita. Karena dia tahu ada rencananya yang jauh lebih baik daripada rencana kita. Siap ya untuk diubah oleh Tuhan rencana kita kemana? Maka itu saudara, Kisah Rasul 16 ini. Ketaatan Paulus luar biasa. Dia melangkah, ya, dia berjalan mengikuti rencana Tuhan.
yang luar biasa itu. Jadi mulai hari ini, ayo kita taat pada rencana Tuhan yang luar biasa. Ya, walaupun rencana kita hebat, rencana kita luar biasa, sudah mapan semuanya, tapi ketahuilah bahwa Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik daripada rencana kita sendiri. Maka itu penting untuk kita selalu membuat keputusan ikuti rencana Tuhan. Ya, bukan rencana kita. Kalau rencana kita belum tentu baik. Betul ya? Jadi ikuti rencana Tuhan dalam hidup ini. Maka kalau kita bisa mengikuti rencana Tuhan, wah, hidup ini luar biasa, saudara. Pasti hal-hal besar terjadi dalam hidup kita. Dan itulah sebuah keindahan yang luar biasa. Terima kasih Papa untuk rencanamu yang dahsyat yang Papa buat dalam hidup kita. Bisakah kita berkata begini? Setajam-tajamnya mata kita melihat ke depan. Sehebat-hebatnya, perhatikan ya, sehebat-hebatnya alat ya untuk melihat jauh. Tahu ya? Alat untuk melihat jauh. Hebat yang kita punya. Sebagus-bagusnya kacamata kita untuk melihat jauh. Saya tanya, apakah yakin yang kita lihat dengan alat apa saja, pandangan mata kita setajam apa, itu pasti yang baik? Tidak. Karena sehebat-hebatnya mata kita, sehebat-hebatnya alat untuk kita bisa melihat ke depan, sejauh apa pandangan itu. Percayalah, rencana Papa kita jauh lebih baik. Dan penglihatan Papa kita tentang masa depan jauh lebih sempurna. Maka itu jangan ngotot. Ya, jangan cari jalan sendiri. Bayu, ingat ini. Jangan engkau memilih jalan sendiri. Jangan kita menganggap yang kita rencanakan yang terbaik. Pasti tidak. Bukan belum tentu. Pasti tidak. Maka itu mengikuti rencana Tuhan, mengikuti jalan Tuhan, mengikuti tuntunannya, itu pasti luar biasa. Dan kita gak akan gagal. Pasti. Terima kasih Bapak. Karena dia tahu apa yang terbaik untuk hidup kita. Ayat terakhir, jadi lagi sekali yang ngikuti via Zoom, Facebook, Instagram, sebentar lagi ya, saya akan ngajar di Zoom yang lain. Nah, untuk Instagram, Facebook sama. Tapi untuk Zoom, yang mau tetap ada di SK, silakan lanjut. Yang mau pindah, sudah di-share link Zoom-nya yang mana. Ayat terakhir. Yeremia 29 ayat 11. Ya, jadi jam 10 WIB, 6 menit lagi, kita akan gabung dengan saudara-saudara dari Persaudaraan Doa Jalan Lumajang di Jakarta. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Papa yang paling tahu. Demikianlah firman Yahweh, yaitu rancangan damai sejahtera. Saya ulangi, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Ayat ini. Sebab aku mengetahui rencana-rencana yang aku miliki bagi kamu. Terima kasih Bapak. Firman Yahweh. Rencana-rencana untuk kesejahteraan dan bukan untuk kemalanganmu. Untuk memberimu masa depan dan pengharapan. Haleluya. Masih gak percaya? Kalau Bapak kita seperti ini, lihat BIS. Ya, bukankah aku sendiri tahu rencana-rencanaku bagi kamu? Rencana-rencana itu bukan untuk mencelakakan kamu, tapi untuk kesejahteraanmu dan untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Ya sudah, ayo mulai hari ini. Ya, ada yang komen. Dirubah itu siapa? Tapi dilumat itu loh perlu diingatkan lagi. Oke, tadi di Yeremia 18 sudah dilumat.
dibentuk dengan cara lain, nggak apa-apa, pasti jadi indah. Oke, siap ya? Untuk membiarkan rencana Tuhan yang terjadi, planning Tuhan yang terjadi, karena planning kita belum tentu baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Lagi kalian baru gabung, sebentar lagi ya, jam 10 WIB yang Zoom, yang Instagram, Facebook sama, yang Zoom linknya lain. Anak-anak warga binaan semua, maaf ini saya harus keluar ya. Semua petugas, ibu bapak petugas di LP manapun, Tuhan memberkati ya. Semua warga binaan jangan ada kecewa kalau rencanamu dibatalkan. Tuhan punya rencana yang luar biasa. Sampai ketemu. Tuhan memberkati. Makasih, Haleluya. Papi.